Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf beserta PGP tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang infografis saya yang berjudul dengan Dasar-dasar Pendidikan. Yang mana dasar-dasar pendidikan ini sesuai dengan garis besar pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal yang dibahas dalam infografis ini, yaitu yang pertama adalah arti dan maksud pendidikan. Nah, apa itu pendidikan? Nah, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat kehidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu hanya tuntunan dalam hidup. Yang mana bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak pada luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya ya, hidup dan tumbuhnya itu. Yang ketiga adalah perlukah tuntunan pendidikan itu? Nah, tuntunan pendidikan ini sangat perlu sekali digunakan agar anak yang dasar jiwanya itu kurang baik ya atau mungkin masih cukup ya, itu dapat berkembang menjadi lebih baik kita tuntun sehingga mereka atau anak-anak itu dapat menjadi anak-anak yang baik, berbudi pekerti luhur yang baik. Yang keempat adalah dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh. Tetapi semua tulisan itu suram. Pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan sampai menjadi tebal bahkan makin suram. Sehingga anak tersebut hanya tertanam hal-hal yang baik saja. Kemudian yang kelima adalah tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Ada beberapa watak manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah intelligible, yang kedua adalah biologis. Intelligible yang dapat merubah karena pengaruh, misalnya kelemahan pikiran, kebodohan, kurang baiknya pemandangan, kurang cepatnya berpikir, dan sebagainya. Sedangkan biologis itu yang tidak dapat berubah ialah bagian-bagian jiwa mengenai perasaan yang berjenis-jenis di dalam jiwa manusia. Inilah dua bagian dari manusia yang berbeda, yang mana yang satu dapat berubah, yang satu tidak dapat berubah. Itu dasarnya. Yang keenam adalah perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Dengan menguasai diri secara tetap dan kuat, ia akan dapat melenyapkan atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang tidak baik. Artinya anak-anak itu harus paham terhadap dirinya sendiri, mereka mengerti terhadap karakter dirinya sendiri. Ketika anak-anak itu memahami karakter yang dimilikinya, maka anak-anak akan tahu potensi yang ada dalam dirinya. Karena anak-anak tahu, oh ternyata dirinya memiliki kelebihan seperti ini. Oh ternyata dirinya memiliki kelemahan seperti ini. Sehingga dari hal tersebutlah anak-anak menguasai dirinya sendiri sehingga dapat menuntun mana yang harus dimaksimalkan dan mana yang harus dirubah. Kemudian ada jenis-jenis budi pekerti. Menurut Profesor Sprenger itu membagi budi pekerti menjadi 6 jenis yaitu yang pertama adalah kekuasaan ya. Yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah keindahan, yang keempat adalah kegunaan atau faedah, yang kelima adalah pengetahuan atau kenyataan, dan yang keenam adalah menolong, mendermakan atau mengabdi. Yang kedelapan adalah naluri pendidikan. Pendidikan berlaku di tiap-tiap keluarga dengan cara yang teratur. Yang kesembilan adalah syarat-syarat pengetahuan. Ilmu hidup batin manusia, pengetahuan ya itu ada yang pertama adalah ilmu hidup batin manusia,
yang kedua adalah ilmu hidup jasmani manusia, yang ketiga adalah keadaan atau kesopanan, yang keempat adalah ilmu keindahan dan ketertiban lahir atau estetika, yang kelima itu adalah ilmu tambo pendidikan atau ikhtisar cara-cara pendidikan. Nah, yang ke-10 adalah peralatan pendidikan. Ada beberapa peralatan pendidikan. Yang pertama adalah memberi contoh ya. Yang kedua adalah membiasakan. Yang ketiga adalah pengajaran. Yang keempat adalah perintah, paksaan, dan hukuman. Nah, untuk bagian yang keempat ini ada beberapa yang mana hal ini tidak harus untuk dilakukan. Ya, karena bertentangan dengan HAM. Yang kedua adalah dapat mempengaruhi mental-mental anak-anak untuk sulit berkembang. Yang kelima adalah tindakan. Dan yang keenam adalah pengalaman lahir dan batin. Itulah peralatan pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah hubungan dengan umur. Untuk keperluan pendidikan, umur anak didik itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, masing-masing adalah umur 7 atau 8 tahun ya. Kemudian waktu pertama umur 1 sampai 7 tahun dinamakan masa kanak-kanak. Kemudian umur 7 sampai 14 tahun ya ini masa pertumbuhan jiwa pikiran. Kemudian yang ketiga adalah umur 14 sampai 21 tahun. Itu dinamakan masa terbentuknya budi pekerti. Nah, itulah tadi infografis saya terkait dengan dasar-dasar pendidikan sesuai dengan garis besar pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih.